Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Uli Mezada Rahman. Dan hari ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi pilar negara tes wawasan kebangsaan. Nah, pilar negara sebelumnya yaitu Pancasila, Kak Uli udah upload ya di video sebelumnya. Untuk hari ini kita akan ngebakul pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Yep, langsung aja ya kita ke nomor 1. Oke, soal nomor 1. Salah satu daerah di Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Bu Tantri, seorang anggota DPR, Pak Manaf, seorang anggota DPD, Pak Rudi, anggota BPK, dan Bu Sinta adalah anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, dua orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat meminta izin untuk meninggalkan acara tersebut dan mengikuti rapat MPR adalah A. Bu Sinta dan Pak Rudi, B. Bu Tantri dan Bu Sinta, C. Pak Manaf dan Bu Tantri, D. Pak Manaf dan Bu Sinta, E. Bu Tantri dan Pak Rudi. Nah, yang ditanyakan adalah orang yang bisa mengikuti rapat MPR. Nah, seperti kita ketahui, anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah C, karena C itu Pak Manaf. Pak Manaf adalah seorang anggota DPD dan Bu Tantri adalah anggota DPR. Jadi ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, adik-adik, kita ke soal nomor 2 ya. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menghadiri sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan dengan disaksikan oleh ... Oke, A. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Oke, jadi jawabannya adalah E ya. Ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Oke adik-adik, kita ke soal nomor 3. Ayahku sehari-hari bekerja sebagai seorang anggota lembaga negara. Ia menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Ayahku adalah seorang anggota A. DPD, B. DPR, C. DPRD, D. Kabinet, E. Menteri Dalam Negeri. Oke, kalau kita lihat dari soalnya dan dari kasusnya, ayahnya itu menerima hasil pemeriksaan keuangan. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya, yaitu anggota DPD. Sesuai dengan fungsi DPD pada pasal 22D ayat 3, yaitu tentang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum adalah bunyi pasal 19 ayat 1 setelah amandemen. Amandemen tersebut terjadi pada masa Presiden A. Joko Widodo, B. Megawati Soekarnoputri, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau E. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik, karena pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum mengalami amandemen kedua pada tahun 2000 di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan pada saat itu pula Ibu Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presidennya. Oke, soal terakhir ya adik-adik, soal nomor 5. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab berapa? A. 14, B. 15, C. 16, D. 17, dan E. 18. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah B ya adik-adik, di mana bab 14 itu berisi tentang perekonomian kesejahteraan. Bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan adik-adik, bab 17 dan bab 18 itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke adik-adik, itulah tadi soal-soal tentang pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini dulu ya ngebakul kita kali ini. Ditunggu ngebahas soal bareng Kak Uli selanjutnya ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.